Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sanak pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kembali kita bisa berjumpa dalam kearifan lokal Minangkabau yang tentunya merupakan sebuah ruang bagi kita bersama untuk kembali menelusuri, menelaah dan juga mencoba mengapresiasinya dengan berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai-nilai kearifan yang diwariskan oleh nenek moyang kita orang Minangkabau ya. Dan pada pagi hari ini pendengar kita sampai di pembahasan tentang adat dan babuhu Sinta ya, yang merupakan turunan dari tema besar kita, kearifan lokal dalam adat dan ampe ya. Nah, seperti apa nanti adat dan babuhu Sinta ini ya, dan di mana posisinya nanti kita akan coba gali bersama mamak kita, Mamak Tuan Kemangkudun, atau tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuan Kemangkudun. Beliau adalah dosen tetap mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ya. Dan alhamdulillah beliau pagi ini bisa hadir di studio Perempat RRI Padang yang selalu beliau ungkapkan sebagai surau Perempat RRI Padang ya, luar biasa. Baik, assalamualaikum Pak Tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pendengar dimanapun berada. Kita masuk lagi ke surau Perempat, kearifan lokal Minangkabau. Kearifan lokal Minangkabau ya. Baik, Mbak Tuanku, pagi ini kita masih dalam kerangka besar kearifan lokal dalam adat Anampe tentunya Mak ya. Iya. Dan sudah sampai di adat dan babuhu Sinta seperti yang Mak sampaikan juga sebelumnya. Ternyata dari 4 adat itu ada 2 yang babuhu mati, ada yang babuhu Sinta gitu ya Mak ya. Iya. Nah, apa saja adat itu nanti dan kemudian seperti apa kita memahaminya dan bagaimana penerapannya, mungkin nanti Mama akan lebih jauh tentang hal ini. Baik, Dun Sana Padanga, seperti biasa nanti di pertengahan perbincangan kami mungkin kita atur aja biar lebih imbang antara perbincangan Mak Tuanku dengan telepon Anda setengah jam ya. Jadi pukul 9.30 nanti silakan Anda bergabung di 0751812414 dan juga di 08166092240 ya. Oke. Baik, Mak Tuanku, kita mulai saja Mak perbincangan kita. Jadi seperti yang saya antarkan, ini dalam kerangka besar, maksud kami dalam tema besar kita kearifan lokal dalam adat dan ampe. Seperti yang Pak jelaskan, ada adat dan sebenar adat dan diadatkan, adat dan teradat dan adat istiadat gitu ya. Dua di atas, adat dan sebenar adat dengan adat yang diadatkan sudah membahas. Nah sekarang tinggal nih adat yang teradat dan adat di istiadat yang dikategorikan sebagai nan babuhu Sinta. Nah mungkin kita juga pengen tahu Mak beda babuhu mati dengan babuhu Sinta. Nah ini terutama untuk adik-adik kita nih, generasi hari ini ya Mak ya. Mungkin kalau yang tua paham ya. Nah maksudnya babuhu Sinta itu apa ya. Oke. Baik, silakan Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya, 2 kelompok adat atau tata laku orang Minang itu, yang satu diikat mati. Artinya apa? Kalau itu dibuka, maka dia merusak identitas kemanusiaan dan identitas keminangkabauan seseorang. Nah, sabana adat itu identitas kemanusiaan. Kalau itu sampai copot, sampai tangga dari diri seseorang, maka kemanusiaannya diragukan, seperti sopan santun sampai tarati dan sitinah. Kalau itu copot dari diri seseorang, maka kemanusiaannya diragukan, dikatakan kiamat. Kemudian identitas keminangkabauan pada adat dan diadatkan. Jadi seorang Minangkabau yang mengaku Islam, kalau dia tidak sholat, maka dia dikatakan sudah kiamat pada dirinya, tidak beradat. Begitu. Itu 2 identitas pertama, identitas kemanusiaannya dan identitas keminangkabauan. Kemudian adat yang 2 itu diikat mati, tidak boleh, tidak harus dilaksanakan oleh seorang manusia Minangkabau. Kalau tidak, dia dinyatakan kiamat. Kemudian ada adat yang lebih banyak yang berkembang, yang dipakai dan digunakan dalam perilaku dan kegiatan
berkehidupan bersama orang Minangkabau dinamakan adat istiadat. Nah, adat istiadat ini berlaku atau dilakukan oleh masyarakat Minangkabau baik di Dare, di rantau, bahkan di seluruh kehidupannya di mancanegara sekalipun. Nah, adat istiadat ini dikatakan adat nan babua senta. Apa bedanya babua mati dengan babua senta? Kalau babua mati itu mau tidak mau harus berlaku demikian, kalau tidak dia diragukan atau dibatalkan kemanusiaan atau keminangkabauannya. Tapi kalau adat istiadat dan adat antara adat nanti itu dilakukan semampunya, dia menjadi relatif. Nah, tuturan atau pusakonya saya ulang kembali, kalau yang babua mati itu anak si cerek di dalam padi, babuah batangkai-tangkai, masalah buah keduanya. Bakambe are babua mati, indak saurang buliah maungkai, antah kok kiamat nalah tibo. Itu yang dua pertama. Nah, yang babua senta bunyinya begitu juga, mirip. Masalah padi rang singkara, masaknya batangkai-tangkai, dibawa orang ke Malalo. Kabe sabalik buah senta, indak seorang ingin maungkai, tibo nan punyo lapis sajo. Artinya apa? Dilakukan sesuai kemampuan dan kemauan dan kapasitas yang dimiliki oleh orang yang akan melaksanakan. Nah, inilah adat istiadat dan adat nantar adat. Dia dilakukan kalau orang itu mampu dan mau, dia bisa ditinggalkan dan tidak berdosa, tidak dikatakan tidak beradat, dia tetap beradat, tapi kadang-kadang kalau dalam kesepakatan bersama itu tidak dilakukan, dikatakan kurang adatnya, kurang itu kurang sasai sabalango, kurang lengkap. Nah, nanti kita ambil contoh-contohnya, mana yang adat istiadat, mana yang adat nantar adat. Nah, adat istiadat itu dilakukan atau terwujud dalam 3 bentuk kegiatan yang dalam tanda petik berbentuk seni, bentuk keindahan. Yang pertama dikatakan pakaian adat, yang kedua bungo adat, yang ketiga pamenan adat. Nah, ini dikatakan juga langgam adat nantigo. Nah, pakaian adat itu selayaknya dan sepatutnya dipakai ketika apapun kegiatan yang dikatakan kegiatan beradat. Kemudian bungo adat itu selayaknya tampil dalam kegiatan adat apapun. Pamenan adat itu selayaknya tampil dalam kegiatan adat apapun. Nah, ini berlaku di seluruh wilayah Minangkabau, di Dare, di rantau atau di mancanegara sekalipun. Apa contohnya pakaian adat? Pakaian dipakai untuk pengantin, pakaian untuk pengiring pengantin, pelaminan. Nah, itu pakaian adat. Pakaian penghulu terutama, tentu saja. Pakaian penghulu yang dipakai dalam keadaan penting, pakaian dinas wajib atau pakaian dinas harian seorang penghulu, itu pakaian adat. Pakaian bundokan duang, pakaian dubalang, pakaian manti, pakaian malin. Nah, saya pakai peci ini adalah pakaian malin. Kalau peci ini nanti pakai kerutan, nah itu pakaian penghulu. Nah, penghulu dan malin tidak boleh buka tenda, tidak boleh buka pecinya kemanapun dia berada. Nah, kenapa? Karena itu pakaian adatnya, pakaian dinas hariannya. Jadi kalau dia tidak pakai itu, bukan dikatakan tuangku tidak berkopiah, tidak berrek, bukan tidak berrek, kurang adek tuangku. Badek buka kopiah, badek buka tenda, kurang adeknya tuangku. Begitu juga penghulu, kalau dia tidak pakai tutup kepala, dikatakan kurang adatnya. Walaupun sebenarnya itu merendahkan, tapi tidak membatalkan kepenghuluannya. Begitulah pakaian adat. Kemudian ada bungo adat. Bungo adat itu ada bungo pada kata-kata, bungo pada pidato adat, pasambahan, lundiang, kato bejawek kayuang basambui. Nah, itu sebuah wilayah yang sangat berkembang di masyarakat Minangkabau di berbagai wilayah, mulai dari pantun, gurindam, mamang, bida, patatah, patitiah,
petuah segala macam. Itulah wilayah Bungo adat. Kerangka besarnya adalah Bungo Kato, kemudian ada bungo makanan atau bungo kuliner, itu yang layak hadir pada setiap upacara adat. Bagaimana kalau bungo itu tidak terkuasai oleh seorang putra Minangkabau, sementara dia harus hadir dalam sebuah upacara adat? Dia tidak akan dituntut wajib bisa. Misalnya begini, seorang tokoh dari rantau pulang ke kampung karena kemenakannya menikah. Dia tidak bisa petitah petitih, tapi orang tetap akan menyapa dia. Bagaimana ini, Mama, ini kemenakan akan melangkah. Dia harus menjawab semampunya. Nah, di sanalah berlaku adat itu berbuah senta. Karena dia yang punya adat itu, dia boleh melakukan semampunya. Nah, ada undangnya, abis cupak dek palilihan. Palilihan itu ketika kita menggantang sesuatu, ada sebuah kayu untuk mendatarkannya, itu palilihan. Habis cupak dek palilihan, lan saya dek bakarelaan. Jadi kalau sudah rela orang di sekitar, tidak ada masalah. Dan dia tidak akan disalahkan. Ya memang dia merantau sejak dari kecil, dia bisanya bahasa Indonesia. Apakah dia tidak akan disapa dalam perhelatan? Harus. Karena adat dan sabana adatnya dia harus dilibatkan dalam musyawarah itu. Nah, adat dan sabana adatnya dia adalah mama dari si calon marapulau misalnya. Maka ketika dia disapa dengan pidato adat untuk menjawab sebuah permintaan, dia harus menjawabnya. Menjawabnya kan dengan apa? Dengan adat istiadat, dengan bungo kato semampu dia. Bisa dia petetah peliti, silakan. Bisa dia bahasa Minang, silakan. Oh, dia cuma bisa bahasa Indonesia, boleh saja. Saya menghadiri menantu teman saya. Menantu itu adalah seorang bule, seorang dari Australia. Jadi menantu teman saya tersebut, dan dia sudah menjadi Islam, berarti dia sudah mu'alaf, baru menikah dengan anak teman saya itu. Dan dia diperlakukan sebagaimana seorang putra Minangkabau. Bahkan dia dilakokkan dalam suku dari Bako, calon istrinya. Dia diberi gelar. Tapi dia hanya bisa bahasa Inggris, ya enggak apa-apa. Dia sudah melakok dalam sebuah suku di Nagari, diberi gelar, dan dia diperlakukan sebagai seorang putra Minang yang harus belajar dari nol tentang Minangkabau, dan tetap diperlakukan dengan basa-basi. Baso-basi itu harus diperlakukan kepada dia yang berada dalam upacara adat. Baso-basi itu adalah adat dan sabana adat. Kemudian karena dia akan menikah dengan kemenakan teman saya itu yang Islam, dia harus Islam. Itu adat dan diadatkan. Ketika adat istiadat, dia harus menjawab sebuah pertanyaan, ya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, itulah adat istiadat. Adat nan babuah senta sesuai dengan kemampuan, keadaan, potensi yang dimiliki oleh yang akan melakukan adat. Begitu gambaran selintas, Bung Adit. Saya tambahkan sedikit lagi. Tadi yang pertama, wujud dari adat istiadat itu adalah pakaian adat. Yang kedua, bungo adat, bungo kuliner dan bungo kato, pasambahan lundiang kato bejawe. Bungo kuliner nanti kita bahas. Yang ketiganya pamenan adat, ada permainan adat. Permainan masyarakat adat sebenarnya, bukan permainan adat. Permainan masyarakat adat, pamenan adat itu seluruh bentuk kesenian yang berkembang. Dan seni yang paling tua di Minangkabau itu dinamakan sile. Sile yang diturunkan dari ajaran Islam, ajaran nenek moyang, kemudian ditambah dengan ilmu bela diri dari berbagai suku bangsa. Kalau kita merujuk kepada Tambo Silek Minangkabau, itu dari sekian suku bangsa yang mengajari Silek Minangkabau. Ada dari Champa, ada dari Butan, ada dari Cina dan seterusnya. Nah, itulah pamenan adat. Begitu Bung Adit.
Menarik sekali Mak ya. Kita sudah sampai di adat yang Babu Sinta ini salah pandangnya ya. Oke, udah masuk keempatnya, ada adat dan semana adat dan adat diadatkan di Babu Mati, kemudian ada adat istiadat dan adat teradat nih Mak ya, di Babu Sinta. Baik Mak. Nah, baik, dosen penengah sabar sedikit ya. Ada sebelum sampai teleponnya, ada nih Mak. Saya jadi terpikir begini, bukankah sesungguhnya pada adat istiadat dan adat teradat itu juga merupakan produk kebudayaan Minangkabau yang merupakan ciri juga Mak, seperti dikatakan tadi ada bungo, ada pakaian adat, bungo adat, permainan adat, di mana di pakaian itu adalah pakaian Pengulu juga di sana, bagaimana kuliner juga, silek juga, bahkan yang dianggap sebagai sebuah tempat pewarisan nilai-nilai. Nah, artinya kan fungsinya juga penting itu Mak. Nah, identitas gitu. Nah, betul. Pertanyaannya Mak, kenapa itu jadi Babu Sinta? Bukankah itu akhirnya menjadi sebuah yang apa ya, yang rawan untuk atau rentan untuk pada akhirnya bergeser. Nah, ketika umpamanya dari tiga tadi atau ekstrem begini Mak, jangan-jangan karena ini diletakkan pada Babu Sinta ya, sehingga hari ini kita perhatikan itu jadi berkurang. Nah, sedikit demi sedikit itu tergerus Mak. Kenapa tidak kita diikat aja semuanya? Semuanya jadi Babu Mati semuanya. Jadi ketika Anda mengaku orang Minangkabau, Anda harus tahu ini. Anda harus tahu pakaian adat, Anda harus tahu permainan adat, Anda harus tahu bungo adat. Iya kan? Nah, tapi kenapa? Saya tidak menyalahkan, tapi pasti ada rahasia di balik ini. Betul. Kearifan lokal di balik ini. Kenapa nenek moyang kita meletakkan ini yang Babu Sinta sehingga bisa diungkai, walaupun yang mengungkainya yang punyanya sendiri. Ketika yang punyanya umpamanya nanti ada dapat pengaruh di luar, kan akhirnya diungkai ya berubah Mak. Nah ini gimana Mak? Saya pengen penasaran di sini Mak. Iya, itu menarik sekali itu Bung Adit. Saya lama berpikir, kenapa nenek moyang meletakkan identitas yang bahkan itu mencirikan Minangkabau seperti silek itu diletakkan pada Nan Babua Senta. Kenapa tidak silek itu dimasukkan adat dan diadatkan? Wajibkan saja seluruh orang Minang ini dari kecil belajar silek misalnya begitu. Tapi dalam beberapa diskusi dan beberapa pertemuan dengan para pemikir adat juga kepada sosiolog, ternyata nenek moyang itu sangat cerdas meletakkan semua itu pada posisi yang tidak boleh diikat mati. Kenapa? Karena yang pertama, semua yang kita bicarakan dalam adat istiadat itu adalah wilayah kreativitas, wilayah untuk berkreasi, yang batasnya tidak ada. Artinya apa? Kreasi itu boleh semaksimal-maksimalnya. Beda dengan yang diadatkan misalnya Bung Adit, yang diadatkan itu misalnya Islam, sebagai sesuatu yang diadatkan, salat itu harus dilaksanakan sesuai ketentuannya, tidak ada kreativitas yang berlebihan dalam salat. Boleh saja kreativitasnya misalnya ukiran di masjid, boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Dan ada hal-hal yang bahkan tidak boleh dikreasikan. Seperti pernikahan juga gitu ya. Nah, jadi nenek moyang itu memilih wilayah adat yang berisi kreativitas itu pada posisi Babua Senta, diserahkan kepada kemauan, potensi dan kemampuan dari masyarakat Minangkabau sendiri. Beda misalnya dengan aturan yang diadatkan Kamanakan Barjo ke Mama, itu tidak bisa ditawar. Tidak boleh Kamanakan itu melawan Mama kecuali dengan petuah. Begitu. Artinya apa? Yang diletakkan pada yang diadatkan itu memang tidak boleh diungkai. Kalau diungkai, Keminangkabauan hilang. Atau istilahnya sesuatu yang esensial benar esensial. Ya? Nah, pada adat istiadat, wilayah kreativitas itu identitas juga, tapi diserahkan kepada kemauan dan kemampuan. Contoh sederhana begini, pakaian adat itu pakai badang ameh segala macam. Itu pada masa tertentu ketika ekonomi baik, ya boleh-boleh saja diwajibkan bundokan doang itu pakaian bagalang ameh segala macam. Tapi kan tidak setiap masa mampu beremas, berperak,
berpermata, Bundo Kanduang dan para pengiring pengantin misalnya. Nah, pada masa darurat, sementara yang namanya kewajiban untuk menikah itu tetap harus dilaksanakan. Nah, apakah walimahnya wajib juga pakaian berbenang emas atau bergelang emas, sunting emas? Tentu tidak. Nah, ini diserahkan kepada kemampuan yang ada pada saat itu, temporer. Ya, ketika adat istiadat itu dijalankan hanya semampunya pada kondisi yang dia miliki, maka dia tidak dihukum terlalu berat. Dia hanya agak miring penglihatan. Alah, kurang sasai sabalango. Pakaian adatnya lain tapi tidak bahasa lendang. Nah, misalnya seperti itu. Ada yang kurang sedikit tapi tidak dihukum. Beda dengan misalnya kalau adat nan diadatkan yang dia langgar, tidak do bahasa basi dos. Nah, itu berarti adat nan sabana yang dilanggarnya. Itu tidak boleh dikurangi, maka diikat dengan buah mati. Jadi ada wilayah yang azazi, ada wilayah kreativitas yang diserahkan kepada batas-batas kemauan dan kemampuan. Begitu saya pahami, Bung Adit. Wah, menarik sekali penjelasannya, Mak ya. Iya, cocok sekali dengan hari ini gitu lah. Jadi ada sesuatu yang esensial azazi yang ketika itu terlanggar ya habislah semuanya gitu ya, Mak ya. Identitas dan ada kreativitas. Wah, artinya nih, aduh, saya jadi emang enggak speechless, begitu cerdas kan moyang gitu ya. Iya. Membaca ke depannya bahwa kehidupan ini tidak akan tetap seperti ini ya saja. Betul. Akan selalu berkembang. Ketika tidak ada umpamanya yang Babu Sinta, tentu akhirnya orang kapau kaku ya. Betul. Kaku dan itu malah tidak menarik jadinya. Tidak menarik. Kalau seluruhnya diadatkan, seluruhnya nan sabana adat jadi kaku dan jadi kering dia. Iya. Nah, wilayah kreativitas itulah yang menyebabkan adat itu jadi meriah. Sehingga bisa juga itu juga yang mengilhami di Mabumi Dipijak di Setirungat di Jenjang ya. Betul sekali. Ya. Jadi di sanalah berkembangnya adat istiadat Minangkabau itu sehingga bertahan beratus mungkin sudah beribu tahun. Kenapa? Karena kreativitas itu tidak dihambat, tidak dihentikan. Tapi tentu tidak dengan menghilangkan yang diadatkan. Jati dirinya ya, Mak ya. Lagi nan sabana adat. Luar biasa. Baik, Mak, ini udah agak sabar, Mak, kita coba terima, Mak ya. Di 812414. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Tia. Yo, Pak Sultan Pamenan. Silakan, Pak Sultan. Assalamualaikum, Mak Tangku. Waalaikumsalam, Pak Sultan Pamenan. Kau bawa undang-undang Mak Tangku je, Pak. Kok malu tanya sesek di jalan kurang. Iya, betul. Jadi kini kita kan mempermasalahkan adat nama buah mati jo adat nama buah sentak. Betul. Iko kadang-kadang itu senak kemenakan mati ya, Mak Tangku. Iya. Oh, jadi adat buah sentak nak ada kata beliau. Contoh. Oh, bersuara je, Pak. Pantun di Minangkabau ke. Kota katiak je balai belod balik kampung Paninjauan. Iya. Usah tabatiak itu awak kawin sapa sukuan. Jadi dalam pada itu Mak Tangku. Oh, nanti ya. Iya, Pak Sultan. Langsung lah barangko kini kau kecil rangka akad nikah nama tadi. Iya. Jadi kok di mama ambek kita langkau kan itu. Iya. Nama larang kita lalu. Kita buju lalu kelentang letah ya, Pak ya. Jadi sesudah itu dan model itu ada buah sentak tu mati atau ada buah mati. Sekian Mak Tangku. Itu lagi cek lagi. Iya. Andai kata ada keturunan. Jadi keturunan ko kalau kahwin jo 10 kan bisa ambil supaya. Iya. Kalau di Minangkabau gini kawan tu dah ambil 10. Iya. Mere indua ko supaya sempuh. Iya. Jadi andai kata ada keturunan beliau, bisa aku anak beliau ko jadi yang jadi penghulu atau jadi datua. Jadi abo minta keterangan pasti dari Mak Tangku tu Iya. Jadi salah dua tak dorong ketua ada keterangan salah Iya. Bila jemaah minta Mak Tangku. Oke, setuju kita, Mak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan Pamenan di Lubuk Minturun ya. Oke, baik.
Menarik sekali Mak Tuanku. Posisi kawin sasuku. Nah, ini di mana ini? Apakah di Bobo Sinta atau Bobo Mati ya? Ini kalau di Bobo Sinta kan ya sepertinya bahaya juga gitu. Tapi dipandang dari sisi lain, pendekatan-pendekatan lain mungkin orang berargumentasi juga bahwa ya kan yang mengesahkan agama gitu ya. Ini perlu juga nih kita dudukkan. Silakan Mak Tuanku. Baik, makasih Pak Sultan Pamenan. Kita harus bertegas-tegas pada hal nan babua mati. Artinya apa? Nan babua mati itu yang pertama identitas sebagai manusia. Kalau dilanggar kemanusiaan kita jadi hilang. Yang kedua, adat yang diadatkan itu identitas sebagai orang Minangkabau. Kalau itu dilanggar, maka keminangkabauannya hilang. Seperti contoh yang diceritakan Pak Sultan Pamenan. Orang yang kawin sesuku, kalau nikah boleh, nikah terserah lah. Nikah itu urusan agama. Tapi kalau kawin sesuku, nang kawin itu adalah dua kaum, bukan dua orang. Jadi kawin itu kata para ahli itu sosiologis. Kalau nikah itu urusan privat, orang per orang. Nah, ketika kawin sasuku, maka yang terjadi dia menghancurkan identitas keminangkabauannya. Nah, kalau dalam aturan yang jelasnya ada itu Taman Disi Pincuran Gadiang. Setiap laki-laki itu mama bagi saudara-saudara perempuannya. Jadi kalau seorang laki-laki menikahi saudara sesukunya, saudara itu bisa adiknya, bisa kakaknya, bisa sepupunya, bisa neneknya sekalipun. Kalau sesuku dengan dia, itu adalah kemenakannya. Itu Taman Disi Pincuran Gadiang. Apa Mak? Taman Disi. Taman Disi ya. Nah, Taman Disi Pincuran Gadiang. Tidak ada tawar-menawar, dia hilang keminangkabauannya. Jadi hukuman di Minangkabau itu tidak hukuman fisik, hukuman sosial. Dia sudah bukan orang Minangkabau lagi. Maka tidak layak dia menggunakan sukunya lagi. Dia menghancurkan tatanan yang paling dasar dari Minangkabau. Yang pertama, Nagari Bampe suku. Ada 4 suku minimal di Nagari, masa dia harus mencari kemanakannya juga? Berarti matanya belum dibuka ke dunia yang luas. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau dia sampai punya keturunan, ya sudahlah, dia jadi orang luar Minangkabau saja. Maka yang dikatakan dibuang dari Nagari itu bukan dibuang fisiknya, dibuang dia sebagai orang Minangkabau. Anda sudah tidak lagi menggunakan kesepakatan Minangkabau, silakan jadi orang bukan Minangkabau, tidak ada masalah. Kita tidak akan bermusuhan, tapi Anda tidak sah lagi berada dalam lingkungan Minangkabau. Kira-kira begitu. Tidak diakui lagi, Mak ya. Iya. Nah, itu yang dibuang dari Nagari. Tidak ada hukuman fisik. Nah, kemudian ada juga yang mencari-cari elah misalnya. Wah, ini kan sudah beda Nagari. Nah, itu ada aturannya. Misalnya seorang yang suku Tanjuang di Padang menikah dengan suku Tanjuang di Payakumbuh, itu sudah melewati sekian Nagari. Penghulunya sudah berbeda, payuangnya sudah berbeda. Itu tidak masalah. Tinggal mengisi adatnya. Yang dikatakan melanggar nansabana adat dan adat diadatkan itu ketika dia dalam satu kaum, satu penghulu. Satu kaum, satu penghulu atau satu Nagari, dia menikah dengan saudara sesukunya, dia sudah menghancurkan tatanan adat di Nagarinya, tatanan adat di kaumnya. Kalau nanti dia masuk dalam sebuah perhelatan di rumah gadang, di mana dia akan duduk? Duduk di barisan mama, dia seorang suami orang. Duduk di urusan semando, dia adalah mama rumah. Dia tidak bisa duduk di sana. Maka dia harus keluar dari rumah itu. Dia harus keluar dari Nagari itu. Silakanlah. Kalau bahasa aturan adatnya kasar itu. Pailah karimbo gadang memakan Nabi Habib menyuruh hilang-hilang. Jadi orang yang melakukan pelanggaran terhadap tatanan
utama Minangkabau itu, silakan tinggalkan negeri ini. Pailah Karimbo Gadang menyuruh hilang memakan nabi-nabi. Jangan diperlihatkan apapun ke negeri kami ini. Masa Anda tidak bisa mencari wanita lain, Anda tidak bisa mencari laki-laki lain di luar suku Anda yang hanya sekelompok itu. Itu barangkali Bung Adit. Saya kehabisan kata kalau harus membahas ini. Ini nan babuha mati yang kalau dia langgar maka identitas keminangkabauan sudah dia hancurkan sendiri. Dia bukan orang Minangkabau lagi. Betul. Saya pikir kita butuh tema khusus nanti Mak ya, karena ini banyak juga yang pengen mendudukkan ini Mak. Kalau dia sudah berbeda nagari, nah itu boleh mengisi adat. Karena dia tidak satu keturunan, tidak satu payung, tidak satu kaum. Tapi maaf Pak, saya potong Mak. Kalaupun berbeda nagari Mak ya, saya bahkan lebih ekstrim. Mencoba lebih ekstrim gitu ya, untuk menyelamatkan ini. Kalaupun dia berbeda nagari Mak, ketika si laki-laki itu tidak pindah suku atau tidak melakuk ke yang lain, nanti kan apa yang Mak khawatirkan tadi terjadi juga Mak. Ketika dia masuk ke rumah kadang istrinya. Sebagai apa dia di sana? Dibilang sebagai menantu, dia sesuku dengan suku istrinya. Artinya jalan mama di sana kan ya, Mak ya. Duduknya di mana? Duduknya di mana? Tidak ada tempat duduknya. Nah, artinya kan terjadi Mak, walaupun beda negara ini. Gimana Mak nih? Maka untuk orang yang berbeda nagari itu biasanya ada tambahan suku itu. Si A Tanjuang di Padang, si B Tanjuang di Payakumbuh menikah secara Islam, adat diisi Limbago dituang. Dia mengisi adat menjelaskan bahwa dia bukan orang Tanjuang di Padang dan calon istrinya bukan orang Tanjuang Payakumbuh. Nah, itu mengisi adat itu. Menjelaskan bahwa mamanya berbeda, kaumnya berbeda, hartanya berbeda. Begitu caranya Mak ya. Enggak harus pindah suku dia melakok gitu yang ke suku lain, enggak. Itu jalan yang paling jauh itu. Jauh ya. Dia pindah suku, dia tinggalkan sukunya, dia tinggalkan haknya di sukunya. Nah, itu pendapat beberapa guru adat. Tapi jalan adatnya jalan mendaki terjal itu. Ya, ceritanya begini. Dia bertemunya sudah dewasa saja, tapi ketika akan menikah ternyata sukunya sama walaupun negarinya berbeda. Nah, ya sudah, salah satu mengalah, saya keluar dari suku A. Dia keluar dari suku A dan dia tinggalkan semua haknya di suku A, dia pergi ke negeri lain melakok ke suku B. Dia menjadi kemenakan di suku B untuk beberapa waktu dan dia datang kembali dengan mama di suku B, melamar ke suku A tadi, tempat yang semula dia suku, tapi itu sudah lama tidak dilakukan. Sudah lama sekali tidak dilakukan itu. Meninggalkan sukunya, pindah ke suku lain. Dia lebih memberatkan kepada hawa nafsu atau kata orang cinta lah gitu ya, daripada masyarakat yang harus dia ayomi. Padahal laki-laki itu tanggung jawabnya terhadap anak kemenakan nagarinya, anak di pangku kemenakan di Bimbiang, orang kampung dipatenggangkan. Bagaimana dia akan meninggang orang kampung kalau dia sudah menginjak-injak aturan yang paling vital dari adatnya sendiri. Ya, ini agak sulit kita membicarakannya dalam forum singkat ini Pak ya, publik dan dalam waktu singkat. Sepertinya memang butuh waktu khusus nih Mak ya. Saya juga melihat Mama sedikit terbawa suasana ya Mak. Agak terbawa emosi. Karena ini yang sering dipertanyakan. Yang salah siapa Mak? Yang salah yang pertama karena pendidikan dari awal itu tidak diberikan oleh para mama. Ini lusana kalian yang harus kita jaga. Maka dalam aturan-aturan pelajaran kepada remaja di Minangkabau, bahkan bertemu saja orang sekaum itu, yang laki-laki harus memalingkan wajahnya, yang perempuan harus menundukkan mukanya, tidak boleh menatap
sesama saudara sekaum. Untuk menghindari apa? Menghindari yang namanya godaan tadi. Iya. Godaan ketertarikan dengan para saudara. Tidak boleh laki-laki dalam satu suku memandang wajah saudara perempuannya. Dia harus memalingkan wajahnya. Kemudian tidak boleh wanita yang satu kaum memandang wajah laki-laki saudara sekaumnya. Harus menundukkan wajahnya. Harus menundukkan wajahnya. Nah ini ajaran Islam juga ini. Iya. Betul. Ajaran Islam sebenarnya yang diterapkan itu. Sehingga tidak ada peluang untuk ketertarikan antara orang satu kaum. Dia hanya kenal suara dari mamanya. Bahkan ketika mama itu akan bicara dengan kemenakannya, duduknya menyamping, tidak boleh menghadap kepada kemenakannya. Kemenakan ada 10 orang akan mendengarkan petuah mamanya, misalnya begitu. Seluruh kemenakan yang berbeda jenis itu duduknya menyamping, tidak boleh ditatap wajahnya oleh si mama. Begitu juga si kemenakan tidak boleh menatap wajah mamanya itu. Menunduk. Nah itu menjaga penyakit yang akan datang tadi itu. Tapi kalau pergaulannya sudah bebas lepas, laki-laki perempuan apalagi satu suku itu sudah bergaul bebas, saling bertemu, saling berkelakar, saling bercanda, berkomunikasi, saling tatap muka, tatap wajah, ya datanglah godaan-godaan itu dan lupa dengan pagar utama bahwa dia masih dalam satu garis keturunan. Begitu, Bung Adit. Ya, luar biasa ya. Ini juga sepertinya sesuatu yang selama ini mungkin dibilang terabaikan nggak, mungkin terlupakan atau kurang terperhatikan lah gitu kurang terperhatikan. Kurang terperhatikan. Ya. Jadi kita tarik sedikit ke pangkalnya, Bung Adit. Iya. Saya mengatakan tadi, apakah itu salah mereka yang kemudian pada akhirnya sudah saling jatuh cinta kira-kira gitu? Tidak, salahnya dari hulunya. Kok karuhaya di muaro tapai jalan kaulu di mako gajah menyebarang di mako tabiang lelah runtuh, begitu petuahnya. Nah hulunya apa? Hulunya adalah pelajaran tentang adat dan sabana adat. Adat dan sabana adat apa? Tata tertib, sopan santun. Sopan santun seorang yang berbeda jenis kelamin di Minangkabau itu ada aturannya, ada sumbang 2 baleh. Ada aturan-aturan perilaku laki-laki dan perempuan sehingga pergaulan itu tidak mengarah kepada kesempatan bertemunya laki-laki perempuan satu suku, rasa ketertarikan itu. Nah itu mulai diadakan sabana adat, apalagi kalau adat yang diadakan agama yang diajarkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang harus dijaga koridornya. Begitu Bung Adit. Ya, benar-benar sekali, Mak. Jadi ini itu yang mungkin kurang terperhatikan dan itu terjadi, ya. Itulah muka kita angkat sekarang ya, Mak ya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama bahwa kedepannya tidak ada lagi nih kasus seperti ini karena memang rumit, sangat rumit di Minangkabau ini. Iya, saya sepakat dengan Pak Sultan Pamenan. Tidak ada tawar menawar dalam hal mana yang berbuah mati, mana yang berbuah santai. Ya, Mak, ada sedikit tadi di ujung pertanyaannya, Mak. Seandainya anaknya hadir, ya Mak ya. Nah, apakah mungkin jadi pengguru dia? Nah, ini Mak. Udah pasti nggak mungkin ya Mak ya? Dia sudah keluar dari anak. Maka kalau dia masih kembali ke kaumnya yang harus mengambil sikap. Anda kan sudah keluar dari Minangkabau, ya sudahlah. Jadi orang bukan Minangkabau saja tidak apa-apa. Kenapa Anda harus kembali ke kaum ini? Tapi kalau anaknya Mak, kata orang kan sekarang anaknya tidak bersalah kan ya, kan gitu ya Mak ya. Gimana menurut kan Pak? Iya, anak itu kan seperintah bapak ibunya. Kalau dia sudah membawa anaknya keluar dari Minangkabau, dia harus mulai dari awal kembali. Dia harus berhenti jadi orang tidak Minangkabau. Bagaimana dia harus kembali ke asalnya. Jadi kesimpulannya anaknya tidak juga berhak jadi penghulu Pak ya? Tidaklah. Yang berhak jadi penghulu itu kerambia tumbuh di mato, istilahnya orang yang memang ada di jalur yang benar. Dia membuat pagar untuk anaknya untuk tidak ikut lagi dalam barisan itu. Kenapa dia harus
memaksa kembali. Iya. Itu dah Pak Samaminan ya, jawabannya sudah jelas, begitu tegasnya Mak Tengku. Bahkan selama ini saya melihat Mak Tengku hari ini yang begitu agak terbawa karena memang begitu vitalnya nih Mak ya. Iya, babu mati itu kita awali dari hal yang paling sederhana, karena semua yang kita bahas dalam sabana adat itu hal-hal sederhana kehidupan sehari-hari, sopan santun, tarati sitinah, baso basi, yang jogendang, malu jo sopan, itu memang harus diajarkan dari awal. Dan tentu saja jangan diadatkan. Islam itu harus diajarkan dengan lengkap. Adat itu harus diajarkan dengan lengkap. Mana yang sumbang, mana yang salah. Sehingga tidak terjadi yang tadi itu Pak Sulaiman, itu sudah karu haya di Muaro itu. Iya. Kalau di Muaro mau diapakan lagi ya kita cari ke hulunya. Di mana ini tabiang neruntuhan, ini mah gajah mau barangnya. Baik, luar biasa. Begitu. Baik, terima kasih Mak dan Pak Sultan, itu jawaban Pak Sultan. Kita coba buka yang kedua ya Mak ya. Ya, ini ada yang di 081166 09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jo. Yo, baru saya. Alhamdulillah. Mak. Yo, Jo Pak Akir kah? Yo. Oke Pak Akir. Dari Padang Pariaman Pak. Yo. Silakan Pak Akir. Abo tanya sama aku masa pada bunyi kau bunyi. Masuk kadang kambing tapi dia memebe. Masuk kadang rimau tapi dia mengaum. Aman na doma mesti mak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akir Mak di Padang Pariaman. Silakan Mak. Ya, Pak Akir ini pengamat petatah petitih. Jadi ada Kato Pusako yang mengajarkan bagaimana kita hidup. Nah, yang dikatakan oleh Pak Akir tadi itu adalah adaptasi. Kita harus beradaptasi. Masuk dalam kambing membebek, masuk dalam kandang harimau mengaum begitu. Tapi jangan jadi harimau. Masuk kandang kambing membebek, tapi jangan jadi kambing. Nah, ini ada batasnya. Adaptasi itu tentu kita harus tahu kita masuk itu dalam rangka apa. Nah, jadi kalau kita pergi ke negeri orang, ya belajarlah bahasa negeri orang itu. Pergi ke Inggris, belajar bahasa Inggris. Pergi ke Jawa, belajar bahasa Jawa. Maka orang Minang merantau itu sehari 2 hari dia bingung, hari ketiga dia sudah bisa berbahasa daerah itu dan dia sudah bisa beradaptasi. Tidak ada kampung Minang di rantau manapun. Kenapa? Karena adaptasinya tinggi. Mereka cepat sekali bisa beradaptasi. Jadi kalau pergi ke pasar kembang di Bandung itu, semuanya berbahasa Sunda, tapi semua pedagang itu orang awak. Bahasa Sundanya halus sekali. Orang Sundanya akan terpesona. Tapi mereka orang Minang sebagian besar kalau tidak 100%. Nah, ini contoh masuk kandang kambing membebek. Tapi apakah mereka jadi orang Sunda? Tidak juga. Mereka tetap orang Minang. Adat istiadat Minang tetap mereka laksanakan. Tapi masuk kandang kambing itu dia harus menjaga suasana kandang kambing, ya suasana suara kambing lah, tanpa harus dia jadi kambing. Adaptasi dan ada batas yang tidak perlu dilewati. Begitu Bung Adi. Iya. Dan jangan-jangan ini juga masuk koridor Babu Sinta tadi juga ya Mak ya. Artinya kreativitas kita untuk beradaptasi itu kan butuh kreativitas ya Mak. Betul sekali. Tapi tidak seperti yang saya bilang di awal, tidak meninggalkan jati diri dia sebagai orang Minangkabau yang betul. diikat dengan babu matinya gitu ya kira-kira. Betul. Jadi ada cerita banyak dai kita yang pergi ke berbagai negeri menyampaikan pesan Islam. Di seluruh Sulawesi itu ada 4 datuk. Ada Datuk Karama, Datuk di Tiro, Datuk Patimang, Datuk apa lagi itu. 4 orang datuk di sekujur Pulau Sulawesi itu yang menyebarkan Islam sejak abad 14-15. Sampai sekarang masih ada situsnya, bahkan ada yang sudah jadi nama universitas di sana, Universitas Datuk Karama. Itu datuk orang Minang yang pergi merantau dan
bisa mengembangkan kreativitasnya menjadi penyebar Islam tanpa dia kehilangan identitasnya sebagai orang Minang. Dia menyebarkan Islam dan ya diakui sebagai tokoh agama di sana. Nah, ini contoh bahwa adaptasi itu adalah kreativitas yang bisa untuk membesarkan seseorang dan tanpa kehilangan identitasnya. Begitu Bung Adit. Ya, baik. Baik, Pak Akir, itu dia jawaban untuk Pak Akir ya. Jadi mungkin kita luruskan dari sedikit Pak. Kita tadi mengatakan adalah masuk kandang kambiang jadi kambiang tapi tidak membebek gitu. Mungkin terbalik ya Mak ya. Jadi masuk kandang kambiang membebek ya Mak ya. Tapi tidak jadi kambiang gitu ya Mak ya. Masuk kandang harimau mengaum tapi tidak jadi harimau. Hanya untuk sekedar menyamakan suara lah istilah gitu ya. Menyamakan frekuensi. Frekuensi gitu. Jadi kalau kita menyamakan frekuensi maka suasana di ruangan itu tidak rusak. Betul. Itu dia Pak Akir, jawaban untuk Partai Makir ya. Baik Pak, kita masih punya waktu lebih kurang 5 menit lagi Mak ya. Nah sebelum kita akhiri Mak, ada satu pertanyaan yang saya pikir perlu kita juga untuk saat ini Mak. Jadi sejauh apa gitu lah Mak ya, Babu Hosinta itu bisa kita laksanakan Mak gitu loh, apalagi dengan kondisi hari ini yang serba berbaur semuanya Mak ya. Nah kira-kira sejauh apa dan bagaimana trik-trik kita sebagai orang Minangkabau dalam menggunakan hak kreativitas nih ceritanya Mak ya. Betul. Hak kreativitas yang diberikan nenek moyang kita dalam Babu Hosinta ini Mak. Baik, ini pertanyaannya ada 2 cabang saya pikir ini. Yang pertama, cabang kreativitas itu sampai di mana maksimalnya. Nah, kalau akan menerima yang baru, seberapa banyak yang baru itu akan kita pakai. Nah, yang pertama, kreativitas dalam adat istiadat itu semaksimalnya, tapi ada koridor di atasnya, adat dan diadatkan yang membatasi. Misalnya begini, suntiang bagi perempuan itu luar biasa perkembangannya sejak dari awal ya. Ada sekarang suntiang itu tinggal disongkok katanya di kepala udah terpasang, bisa dibuka dengan cepat. Nah, ada masa ketika suntiang itu jadi perdebatan dengan para malin, para ulama. Ini suntiang ini sudah menjajah kepala wanita, sehingga wanita yang masang suntiang itu dari pagi sampai sore, sampai maghrib dia tidak bisa sholat karena suntiangnya sudah dibuka. Nah di sini kreativitasnya sudah melanggar adat dan diadatkan bahwa sholat itu tidak bisa ditinggalkan kalau dalam kegiatan adat istiadat. Boleh beradat istiadat, boleh barale, boleh walimah, boleh basandiang, tapi waktu sholat jangan dilanggar. Nah ketika suntiang itu melanggar waktu sholat, maka dikembalikanlah kepada asalnya. Suntiang itu harus bisa dibuka minimal untuk si nak daro itu melaksanakan sholat misalnya begitu. Nah itulah munculnya kreativitas, sehingga kreativitas itu mengembalikan adat istiadat itu kepada adat yang di atasnya, aturan adat dan diadatkan. Wah Islam jangan sampai terabaikan karena kreativitas tadi. Adat dan sabana adat jangan sampai terabaikan karena kreativitas. Itu batasnya. Nah kemudian yang kedua, kreativitas juga menerima, mengadaptasi, mengadopsi perkembangan seni, budaya, kreativitas dari luar. Seberapa banyak jumlah seni budaya itu yang akan diambil? Apakah 100% kita ambil lalu berubah sama sekali tapian ini? Seni ini berubah sama sekali. Minangkabau sebenarnya jujur dalam mengambil seni budaya dari asing. Bung Adit pasti ingat banyak sekali pakaian adat itu yang kita adaptasi dan kita ambil dari lain ya, suku bangsa lain. Sampai Sarawak Jawa,
saruang bugi, baju koko, baju koko. Itu kemudian dijadikan adat istiadat. Nah, artinya apa? Boleh saja membawa semua atau menerima mengadaptasi semua seni budaya perkembangan kreativitas dari luar. Tapi koridor yang dimiliki semula jangan sampai terabaikan. Nah, kembali juga kepada yang tadi, bolehlah seni yang kita adopt dari luar itu, gambus, gamelan, atau musik rock, musik dangdut, bisa saja. Tapi kembalikan kepada koridor yang sudah kita pegang sebagai adat nan Babu Mati. Jangan sampai adat Embu Matinya terlanggar. Begitu barangkali Bung Adit. Dua-duanya boleh saja adaptasi, terima yang dari luar, perkembangan kreativitas silakan semaksimalnya, sepotensi yang kita miliki, tapi jangan sampai melanggar adat yang diadatkan, apalagi adat nan sabana adat. Kalaulah boleh Mak ya sedikit bukan narsis sih, tapi menyimpulkan dari dua itu, Mak. Saya membayangkan akhirnya ketika dua jenis adat itu, nama Babu Mati dan Babu Sinta itu dipakai kedua-duanya dengan baik, gitu ya. Keempat jenis adat dipakai oleh orang-orang Minangkabau. Itu seakan-akan dia jadi pribadi yang punya prinsip yang mencekam ke bumi, gitu ya, Mak ya. Tapi kreativitasnya begitu menjalar ke mana-mana, gitu ya, Mak. Bisa demikian. Kreativitasnya sangat maksimal. Karena potensi untuk kreasi itu memang dibuka lebar oleh adat. Adat memberi wadah untuk itu. Makanya seluruh jenis seni Minangkabau itu memiliki. Seni dunia dimiliki oleh Minangkabau, apakah seni musik, seni suara, seni pertunjukan, seni olah kata yang paling tua itu dimiliki oleh Minangkabau. Banyak suku bangsa tidak lagi memiliki seni-seni yang seperti itu. Seni pertunjukan Minangkabau Randai misalnya itu kan adalah jenis seni yang diakui dunia, tidak dimiliki oleh suku bangsa lain. Begitu Bang Adit. Jadi apapun perkembangan silahkan, tapi tetap harus merujuk nih ke identitas Keminangkabauan dan kemanusiaan, gitu ya, Pak ya. Oke. Kalau udah sampai tengah malam kita masih itu dilanggar semua. Kemanusiaannya sudah dilanggar. Nggak ada sopan santunnya, anak lelaki dua tengah malam masih main organnya. Bukan organnya yang salah. Yang salah itu dia lupa dengan adat dan sabana adat, tenggang rasonya. Orang akan istirahat, masa jam 2 masih bakat tuntang dia bunyi. Ditambah lo jo pernah perning katanya Pak ya. Oke, Pak Tuanku, sepertinya menarik sekali pembicaraan kita hari ini, dan saya pikir ini udah pengunci nih, Pak ya. Ada satu lagi yang teradat, nanti kita yang teradat. Oh iya, benar. Ini baru ada istiadat namanya ya. Nanti kita akan teradat. Aduh, sayang sekali telepon masuk, tapi waktu kita udah sampai penghujung, Bapak dan Ibu ya, siapa yang mau bergabung saya kurang tahu ini ya. Minggu depan lah kita coba akomodasi, karena kita udah terbatas waktu sekali. Pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini. Baik, Mak Tuanku, sekali lagi terima kasih Mak untuk wewenangnya untuk wejangannya Mak, untuk pencerahannya luar biasa hari ini, betul-betul tercerahkan saya nih Mak ya, dan juga dosa penangga saya yakin. Begitu duduknya antara adat nan Babu Mati, adat nan Babu Sinta. Artinya orang Minang itu sangat memegang prinsip dasarnya, tapi dia tidak pernah kaku dengan kehidupan sosialnya. Betul sekali. Baik Mak, saya juga speechless nih Mak. Alhamdulillah. Sudah tidak bisa lagi ngomong karena begitu masuk ke suasana tadi. Yang jelas terima kasih sekali lagi Mak ya, dan mohon maaf Pak kalau ada salah kata. Ya, terima kasih juga itu Pak Sultan Pamenang dan Pak Akir. Baik, dosa pendengar, mohon maaf bagi yang tadi sempat masuk teleponnya. Kita akan coba akomodasi minggu depan ya, simpan aja dulu minggu depan, hari Kamis depan. Insyaallah Mama tetap sehat dan kita bisa berjumpa dalam Kearifan Lokal Minangkabau. Karena memang sudah lewat 2 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.